Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Ibu Agustinar selaku dosen pembimbing mata kuliah kita pada hari ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, di sini kami selaku kelompok 8, saya yang bernama Risa Mikhaira dan teman saya yang bernama Safrina Tamara. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah maksud di sini ialah mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, nama-nama akun perusahaan dagang. Itu terdiri dari akun pembelian di sisi debit, akun penjualan dicatat di sisi kredit, akun potongan pembelian dicatat di sisi kredit, akun potongan penjualan dicatat di sisi debit, akun retur pembelian dicatat di sisi kredit, akun retur penjualan dicatat di sisi debit, akun persediaan barang dagang dicatat di sisi debit, akun utang usaha dicatat di sisi kredit, akun piutang usaha dicatat di sisi debit, harga pokok penjualan dicatat di sisi debit. Yang kedua, perhitungan akuntansi perusahaan dagang terdiri dari perhitungan harga pokok barang yang dijual, yaitu nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Perhitungan laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok barang yang dijual. Penggunaan akun persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang terdiri dari persediaan awal, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada periode akuntansi. Laba perhitungan harga pokok penjualan. Laporan laba rugi yang digunakan berbentuk langsung dan bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Safrina Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrina Tamara, NIM 20120190017. Di sini saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. A. Siklus akuntansi dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal kembali. Akan dibahas bagaimana siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu 1. Identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi transaksi jurnal. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi dari sebuah perusahaan. Pembuatan jurnal transaksi harus melibatkan semua akun di perusahaan. 2. Penyusunan jurnal khusus. Pada sebuah perusahaan besar, biasanya transaksi jurnal dibagi menjadi jurnal umum dan khusus. Jurnal khusus akan memuat jenis transaksi yang bersifat khusus dan lebih spesifik. Jika transaksi perusahaan hanya sedikit, maka tidak perlu membuat jurnal khusus, cukup dengan jurnal umum. Menyusun buku besar pembantu. Tahap selanjutnya adalah penyusunan buku besar pembantu. Dokumen ini merupakan bagian dari buku besar umum.
Tujuan dibuatnya buku besar pembantu adalah untuk menuliskan data satu akun secara rinci. 4. Pemindahan ke buku besar. Tahap berikutnya adalah pemindahan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke buku besar. Data pada buku besar ini kemudian akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk pembuatan dokumen berikutnya. 5. Laporan harga pokok penjualan. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode pencatatan secara fisik, maka harga pokok barang bisa diketahui saat ada penjualan. Karena itulah, bisa dilakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan. 6. Pembuatan neraca saldo. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah pembuatan neraca saldo. Proses pembuatan neraca saldo dilakukan berdasarkan informasi yang termuat pada buku besar. Data yang digunakan adalah saldo akhir di setiap akun yang terdata. 7. Penyusunan jurnal penyesuaian. Tahap berikutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat karena adanya transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dan memunculkan akun baru. 8. Penyesuaian neraca saldo. Tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah penyesuaian neraca saldo. Setelah dilakukan penyesuaian, maka ada dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan dengan Adjusted Trial Balance. Laporan keuangan. Setelah mendapatkan Adjusted Trial Balance, maka disusunlah laporan keuangan. Laporan ini sangatlah penting karena akan memudahkan pencarian informasi kondisi keuangan perusahaan. 10. Pembuatan jurnal penutup. Jika laporan keuangan sudah selesai, maka disusunlah jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat berdasarkan data dari akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Data yang digunakan adalah data dari akun pendapatan dan biaya. Neraca saldo setelah penutupan. Berikutnya dilakukan penyesuaian neraca saldo setelah penutupan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian antara jurnal penutup dengan neraca saldo. Dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah. 12. Pembuatan jurnal pembalik. Jurnal pembalik menjadi dokumen yang bisa dibuat dan bisa juga tidak. Pembuatan jurnal pembalik hanya dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu untuk akun-akun tertentu. Salah satu contohnya adalah untuk mencatat adanya transaksi pendapatan yang diterima di muka atau piutang. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaian pencatatan akuntansi. Perusahaan dagang pantang mundur. Toko Pantang Mundur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, dagang, dan telah berdiri sejak tahun 2010. Berikut data yang dimiliki oleh Toko Pantang Mundur untuk tahun 2017. Ini dia datanya sebagai berikut, serta penjelasan di bawahnya. Data penyesuaian adalah sebagai berikut. Persediaan perlengkapan yang tersisa pada 31 Desember 2017 Rp4 juta. Sewa kantor Rp2.200.000. Dibayar tanggal 1 Mei 2017 untuk 1 tahun. Peralatan kantor disusutkan Rp250.000. Iklan yang telah kadaluarsa Rp200.000. Kita adalah 1. Buatlah jurnal khusus dari transaksi bulan Desember. Yang kedua, buatlah neraca saldo. Dan yang ketiga, susunlah jurnal penyesuaian berdasarkan data di atas. Berikut adalah contoh penyelesaian jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, contoh jurnal pembelian. Yang ketiga, contoh jurnal penerimaan kas. Yang keempat, contoh jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah contoh penyelesaian neraca saldo sebagai berikut. Yang kedua, contoh penyelesaian jurnal penyesuaian. Dan ini dia contoh dari penjelasannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.